Gadis itu mengecup pipi pacarnya sebelum turun dari mobil. Namun tanpa diduga, pria itu langsung menghapus bekas ciuman itu dengan wajah jijik. Belum sempat bertanya, ia menerima telepon dan pergi tergesa-gesa. Perasaan tak enak langsung muncul. Sesampainya di rumah, ia sadar ponselnya hilang. Ia pun melacaknya lewat tablet. Jantungnya berdegup kencang ketika lokasi ponsel justru terdeteksi di sebuah rumah sakit. Ia panik, mengira pacarnya kecelakaan. Tanpa pikir panjang, ia bergegas ke sana di tengah hujan deras. Namun yang ia lihat bukanlah kecelakaan, melainkan pengkhianatan. Ia menyaksikan pacarnya dengan mesra menemani seorang wanita kaya, menghamburkan uang tanpa ragu. Ia berusaha tenang, berpikir mereka hanya teman. Sampai detik berikutnya, keduanya berciuman. Dunia seakan runtuh. Hujan membasahi tubuhnya, tapi rasa dingin itu kalah oleh sakit di hatinya. Setelah pasangan itu pergi, ia melihat simbol cinta di mobil mereka. Ia benar-benar sadar, ia diselingkuhi. Malam itu, Shuyi pulang, mengemasi barang-barangnya, dan membelah foto kenangan mereka. Ia duduk menunggu, tenang namun terluka. Tak lama, pacarnya datang dan memohon maaf. Dengan suara datar, Shuyi berkata, "Kita putus, semoga kamu bahagia." Tak disangka, pria itu justru lega. Ia mengaku mencintai Shuyi, tapi lebih cinta harta wanita kaya itu. Ia bahkan mengajak berteman. Shuyi tersenyum sinis. Siapa yang mau berteman dengan pengkhianat? Keesokan harinya, takdir kembali mempermainkannya saat melihat mereka kembali bermesraan. Namun kali ini ia tidak lemah. Ia memilih pergi, bertekad fokus pada karirnya sebagai reporter. Dalam perjalanannya, Shuyi bertemu seorang pria misterius di dalam mobil mewah. Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah Cheo Minchuang, tokoh penting yang ingin ia wawancarai. Meski sempat diremehkan rekan kerjanya, Shuyi tidak menyerah. Dengan kecerdasannya, ia akhirnya mendapatkan wawancara eksklusif yang tidak bisa didapat orang lain. Di dalam mobil itu, Shuyi membuktikan satu hal. Ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak, dan pengkhianatan bukan akhir hidupnya melainkan awal dari kebangkitannya. Dan dalam perjalanan kisah cinta gadis ini, kembali berseri setelah bertemu sang Cho kaya raya. Dan konflik kembali muncul saat sang Cheo menerima karyawan baru di perusahaannya. Papa mengirim keponakannya, gadis bernama Lisa, untuk magang di perusahaan media tempat Shuyi bekerja. Tanpa disengaja, Shuyi baru tahu bahwa gadis yang disukai Cheo Minchuang itu kini berada di perusahaan yang sama. Melalui hubungan keluarga, Lisa pun dititipkan agar dibimbing langsung oleh Shuyi. Namun Shuyi menolak halus, beban kerjanya sudah berat, dan ia tidak punya waktu mengurus anak magang baru. Ia hanya diberitahu satu hal. Latar belakang Lisa sudah dipertimbangkan matang-matang oleh pimpinan. Begitu melihat CV Lisa, kepala redaksi langsung pusing. Riwayat pendidikannya terlalu sempurna, jelas terlihat seperti anak orang kaya yang hanya ingin mencoba hidup. Tapi mau tak mau, Lisa tetap diterima. Lisa sendiri tidak senang, ia lulusan luar negeri, keponakan Cheo, dan merasa dijual hanya dengan gaji magang. Ia bahkan berniat kabur di hari pertama. Namun pamannya mengancam akan memblokir semua kartunya jika ia berani keluar dari pintu kantor. Terpaksa, Lisa bertahan. Sayangnya, sikap Lisa membuat rekan kerja kesal. Ia sibuk bermain ponsel selama jam kerja untuk mencari aman. Ia mencoba memberi hadiah pada Shuyi agar diperlakukan lebih baik. Namun Shuyi menolaknya mentah-mentah dan langsung memberinya tugas. Bagi Shuyi, kerja adalah kerja, tidak ada jalan pintas. Lisa akhirnya mengerjakan tugas mengedit audio wawancara. Ia terkejut ketika sadar itu adalah wawancara pamannya sendiri. Karena lengah, ia menumpahkan air ke keyboard dan file rusak. Saat meminta bantuan, Shuyi tak mendengar karena memakai headset. Lisa mengira Shuyi sengaja mengabaikannya, membuatnya semakin kesal. Malam itu, Lisa mengadu ke keluarganya bahwa ia diganggu atasan bermarga Zhang. Semua langsung tahu itu Shuyi, namun sang paman tidak membelanya. Ia justru menyuruh Lisa belajar dari Shuyi karena itulah dunia kerja yang sebenarnya. Sementara itu, Shuyi baru saja mengirim naskah wawancara Cheo Minchuang. Anehnya, keesokan hari ia mendapat kabar bahwa naskah itu ditolak 5 kali berturut-turut, tanpa catatan revisi yang jelas. Shuyi frustrasi, akhirnya, ia memutuskan menemui sang Cheo langsung. Tak disangka, mereka bertemu di depan kompleks apartemen. Cheo Minchuang seperti sudah menebak kedatangannya. Shuyi menuntut penjelasan naskah itu sudah melalui penyuntingan ketat. Jika ada yang kurang, ia siap memperbaiki. Cheo itu akhirnya berkata, "Kalau begitu, revisi sampai aku puas." Shuyi langsung membuka laptop di pinggir jalan. Melihat kegigihannya, sang Cheo mengizinkannya masuk ke rumah untuk bekerja lebih nyaman.
Di dalam rumah, Shuyi fokus memperbaiki naskah sementara Sang Cheo mengamati dari jauh. Setelah beberapa kali revisi, akhirnya naskah itu disetujui. Shuyi lega. Saat hendak pergi, Sang Cheo bertanya santai, "Kau datang ke rumah pria asing sampai larut malam, pacarmu tidak keberatan?" Shuyi menjawab tenang, "Kami sudah putus." Bahkan sebelum wawancara pertama, Cheo itu terdiam sejenak, lalu tersenyum, "Kalau begitu, bolehkah sekarang aku yang mengejarmu?" Di lain waktu tiba-tiba Sang Cheo mendapatkan pesan singkat dari Shuyi, "Ayo jemput aku. Aku kangen." Shuyi sendiri terkejut dengan pesan suara yang baru saja ia kirim. "Astaga, aku gila apa?" Gumamnya panik. Ia berniat hanya bercanda, toh ia yakin pesan itu tidak akan didengar. Tak disangka, sebuah Rolls Royce beriringan melintas tepat di depan mereka. Shuyi dan temannya sama-sama tertegun. Ternyata mobil itu milik Cheo Minchuang. Malam itu, Shuyi baru saja selesai makan malam bersama temannya. Karena bosan dan sedikit kesal karena pesannya tak pernah dibalas, ia iseng mengirim pesan suara tadi. Siapa sangka Sang Cheo justru lewat di saat bersamaan. Di dalam mobil, suasana mendadak canggung. Shuyi merasa malu dan menyesal. Cheo Minchuang dikenal pendiam dan hemat kata. Udara di dalam mobil terasa dingin. Untuk mencairkan suasana, Shuyi membuka percakapan, menanyakan soal Tuan Chan. Namun ucapannya justru membuat suasana makin aneh. Sahabat Shuyi sampai ikut berkeringat melihat reaksinya. Tak lama kemudian, sahabat Shuyi meminta turun lebih dulu. Shuyi ikut turun. Sahabatnya bingung, kenapa Shuyi turun? Padahal sahabatnya memberi mereka ruang. Ia bahkan sempat menyindir bahwa seharusnya momen ini menjadi kesempatan romantis. Setelah kejadian itu, Shuyi mengirim banyak pesan pada Cheo Minchuang mengucapkan terima kasih karena telah mengantarnya dan mengajaknya makan malam. Namun tak satu pun dibalas. Seorang teman Shuyi langsung menebak, dia cemburu. Ya. Tak lama kemudian, sebuah pesan akhirnya masuk, tapi pengirimnya bukan Sang Cheo, melainkan asistennya. Balasannya singkat dan dingin. Teman Shuyi justru menyarankan agar ia berhenti menghubungi dulu, biarkan saja, diamkan beberapa hari. Tanpa sengaja, Shuyi malah mengirim rangkaian karakter acak. Anehnya, Sang Cheo menganggap pesan itu memiliki arti tersembunyi. Ia bahkan sampai mencari maknanya di internet, lalu menanyakan ke keponakannya. Lisa pun bingung, tak paham maksud pesan tersebut. Sang Cheo jadi semakin gelisah. Di sisi lain, Shuyi menerima undangan penting untuk menghadiri konferensi pers besar. Hal ini memicu kecemburuan Chu Yuling. Diam-diam, Chu Yuling menyelipkan undangan Shuyi ke tumpukan kertas bekas dan menyuruh asisten memberikannya pada Lisa. Tanpa sadar, Lisa dijadikan kambing hitam. Saat Shuyi menyadari undangannya hilang, Chu Yuling berpura-pura baik dan menyindirnya dengan halus. Namun rencananya gagal, kebenaran terungkap, dan Chu Yuling akhirnya tersudut. Lisa hampir dipaksa mengaku bersalah. Tapi Shuyi menolak. Ia justru menenangkan Lisa dan menegaskan bahwa itu bukan kesalahannya. Sikap dewasa Shuyi membuat Lisa kagum. Sejak saat itu, Lisa benar-benar mengidolakan Shuyi. Malamnya, Lisa menggunakan koneksi pribadinya untuk mendapatkan undangan baru. Sayangnya, sang paman salah paham dan mengira Lisa akan dijodohkan, hingga memarahinya habis-habisan. Lisa hanya bisa diam. Keesokan harinya, Shuyi terkejut melihat undangan konferensi sudah ada di mejanya. Lisa mengaku ia menghubungi bagian humas dan meminta penggantinya. Shuyi pun berterima kasih dan akhirnya mengajak Lisa menghadiri konferensi pers bersama. Meski Lisa terlihat gugup, Shuyi menyadari ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu. Namun ia memilih tidak memaksa. Yang ia tahu, sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar atasan dan anak magang melainkan awal dari kepercayaan dan ikatan yang lebih kuat. Shuyi cukup yakin ia bisa masuk ke konferensi pers dengan surat undangan resmi, namun di luar dugaan, petugas keamanan memberitahu bahwa satu undangan hanya berlaku untuk satu orang. Lisa tidak ingin merepotkan siapapun dan berniat menunggu di luar. Tanpa disadari Shuyi, ia meminta sahabatnya masuk lebih dulu. Shuyi sama sekali tidak tahu bahwa orang yang mengadakan konferensi pers itu sebenarnya adalah paman kecil Lisa. Saat situasi terasa serba salah, Cheo Qinshiu tiba-tiba muncul. "Aku sudah menemukan caranya. Ayo masuk," katanya singkat. Shuyi segera menyambut Qinshiu. Lama tak bertemu, akhir-akhir ini sibuk, namun Qinshiu tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam ruangan. Shuyi mengikuti dari belakang. Shuyi meminta asistennya menyiapkan kursi terbaik untuk mengatur agar Lisa dan sahabat Shuyi duduk bersama. Melihat itu, Shuyi diam-diam mengirim pesan pada sahabatnya, "Gila, hari ini bukan konferensi pers biasa, ini pesta peluncuran karismanya." Qinshiu pura-pura tak melihat pesan itu, menutup ponselnya, dan acara pun dimulai. Konferensi pers berjalan panjang dan membosankan bagi Lisa. Shuyi mengira Lisa sedang tidak enak badan, namun Lisa berbisik, "Om Shi terus menatapku.
Aku jadi gugup. Shui menoleh. Melihat Qin Xiu tersenyum tipis. Tenang saja, jangan gugup, katanya menenangkan. Saat waktu istirahat, Lisa ingin keluar mencari udara segar. Shui menemaninya sebentar. Tanpa diduga, adegan itu terlihat oleh Qin Xiu. Reporter Zhang Shui, silakan ke ruang VIP, panggil staf. Shui mengira Qin Xiu cemburu dan dengan senang hati masuk, namun ternyata Qin Xiu hanya ingin menanyakan Lisa. Dia baru saja keluar, jawab Shui, perlu aku panggilkan, meski ragu. Shui menelpon Lisa. Lisa berkata ia masih di dekat pintu, namun entah kenapa, Shui berkata, dia kurang enak badan dan sudah pulang. Ah, aku belum pergi. Protes Lisa di telepon, tidak apa-apa, istirahatlah, jangan kembali, ujar Shui cepat lalu menutup telepon. Shui lalu memberitahu Qin Xiu bahwa Lisa sudah pulang karena tidak enak badan. Qin Xiu menatapnya lama. Ada apa sebenarnya? Shui gugup dan asal menjawab, mungkin dia takut bertemu orang besar sepertimu. Qin Xiu terdiam. Setelah konferensi pers selesai, Lisa hendak kabur tapi tertangkap pamannya. Jin Xiu, apa kau gatal? Gerutu Qin Xiu. Lisa buru-buru bersikap manis. Paman kecil, maafkan kami ya. Adegan itu kebetulan dilihat Shui dari sudut pandangnya. Interaksi pamannya dengan Lisa tampak terlalu dekat dan ambigu. Shui langsung pergi dengan kesal. Qin Xiu menyusulnya. Shui mendengar langkah kaki di belakangnya. Tapi saat menoleh, Qin Xiu hanya diam. Ia terus berjalan sampai terpojok di ujung jalan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Shui dingin. Pergi. Namun detik berikutnya, Qin Xiu menggenggam tangannya. Aku akan mengantarmu pulang. Di dalam mobil, Shui berpikir, kenapa aku harus marah? Bukankah aku yang mengejarnya? Melihat wajah Qin Xiu mengerut, ia menimpali, jam 8 nanti hujan, kau mau meminjamkan payung? Belum sempat dijawab, ponsel Qin Xiu berdering. Shui membuka jendela, angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Qin Xiu menutup telepon dan melihat Shui hampir terlelap. Ia menopang wajah Shui dengan tangannya. 2 jam kemudian, Shui terbangun, mata mereka bertemu. Kau tertidur di mobilku lagi, ujar Qin Xiu. Shui tersipu, ia berniat mengajak makan sekaligus membahas wawancara lanjutan, namun Qin Xiu berkata dingin, kalau soal pekerjaan, hubungi Chen Shang, aku masih ada urusan. Begitu saja, Shui diturunkan dari mobil. Saat Rolls Royce itu pergi, Shui tersadar, dia mengantarku sendiri, padahal sangat sibuk, ia tersenyum tanpa sadar. Lalu tiba-tiba berpikir, atau jangan-jangan, dia sedang mendekati 2 orang sekaligus.